Shalom, Jemaat Keluarga Allah. Warisan terbaik bagi anak cucu kita selain iman, wariskanlah hati yang benar-benar cinta Tuhan. Simaklah Revival News minggu ini. Setiap kesempatan memberikan persembahan bagi Tuhan selalu membawa sukacita ilahi yang hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang mengasihinya. Saudara dapat memberikan persembahan secara online atau non-tunai seperti bank transfer atau internet banking, PayPal, atau aplikasi dompet online. Informasi nomor rekening Keluarga Allah Global selengkapnya dapat saudara baca di gbika.org/persembahan. Amplop dan kotak persembahan tetap gereja sediakan bagi saudara yang masih terkendala memberikan persembahan secara tunai. Persembahan yang diberikan dengan sukacita pasti menyenangkan hati Tuhan, Sang Pemilik hidup kita. Mari, kobarkan api semangat selamatkan jiwa dan perlengkapi pelayanan kelompok sel saudara dengan impartasi pengurapan yang membuat saudara jadi KKS yang berhasil. Gebiar KKS Global secara online dan onsite bersama Pastor Obaja Tanto Setiawan, Senin 7 Maret jam 6 sore. Untuk info lebih jelas hubungi 0851 7104 2268 dengan Saudari Maya. Dalam dunia yang penuh ketakutan dan ketidakpastian, satu-satunya tempat yang paling indah adalah di hadiratnya. Mari masuk lebih dalam di hadiratnya dan temukan kedamaian, ketenangan, dan kekuatan baru di Pondok Daud Online setiap hari selama 24 jam di gbika.org/live. Saudara dapat juga menyampaikan permohonan doa melalui chat. Bagi saudara yang ingin Pondok Daud secara onsite, silakan datang di Gereja Keluarga Allah Widuran Solo yang diselenggarakan mulai jam 5 pagi sampai 4 sore di Ruang Jordan yang sudah disetting sesuai dengan protokol kesehatan. Pastikan saudara datang dalam kondisi sehat dan sudah vaksin minimal 2 kali. Betapa dahsyatnya kiprah Keluarga Allah Peduli COVID, benar-benar memancarkan terang kasih Tuhan. Lebih dari 1.000 orang yang sudah mendapat bantuan. Bukan hanya di Solo, tapi di seluruh Indonesia banyak sekali. Ada yang kemarin dari Papua, Medan, Ambon, Samarinda. Bahkan seluruh gereja-gereja lokal kita itu digerakkan untuk melayani. Tidak hanya obat atau sembako yang dikirim, tapi KAP juga mensupport dengan doa. Terima kasih pada Keluarga Allah Peduli yang telah memberikan bantuannya terhadap saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucap syukur atas pelayanan Keluarga Allah Peduli COVID ini. Kiranya KA Peduli lebih diberkati, lebih dipakai menjadi alatnya Tuhan yang lebih berdampak buat siapapun yang membutuhkan dimanapun mereka berada. KA Peduli luar biasa. Tuhan Yesus berkati. Keluarga Allah Peduli COVID akan terus jadi berkat dan terang. Terima kasih buat semua yang sudah ikut ambil bagian, baik tenaga, terutama tim medis, dan jemaat yang sudah mensupport obat, sembako, maupun dana. Mari terus wujudkan Love God, Love People with Passion. Dia seorang pembenci, penganiaya, penista, bahkan pembunuh umat Tuhan. Akhirnya, Tuhan izinkan dia buta untuk sesaat, supaya Tuhan bisa membuka mata hatinya. Saat Tuhan menjamahnya, hidupnya berubah. Dia bisa melihat kehidupan dari kacamatanya Tuhan, dan hidupnya dipakai luar biasa. Ketika Tuhan datang, menjamah dan mencelikkan mata rohani kita, kita dibawa masuk ke zona yang bisa melihat kehidupan dari kacamata Tuhan, mengerti visi hidup yang berarti, dan mengalami kesuksesan yang sesungguhnya, sehingga hidup kita layak untuk diingat. Nantikan seri khotbah Bagaimana Hidup yang Berarti selama bulan Maret di GBI Keluarga Allah. Demikianlah Revival News minggu ini. Teruslah berjuang memberikan warisan yang terbaik untuk anak cucu yang kita sayangi. Tuhan Yesus memberkati. Root of happiness in family. Akar kebahagiaan dalam keluarga.
Satu kunci kebahagiaan keluarga adalah mempersiapkan warisan. Warisan tidak hanya melulu bicara tentang harta. Jangan fokus mengejar warisan inheritance yang sifatnya sementara saja. Fokuslah mengejar warisan legacy yang jauh lebih berharga. Warisan legacy yang bisa diteruskan pada keturunan kita yakni warisan iman, warisan kedisiplinan, warisan pernikahan yang bahagia, warisan nama baik, warisan kesaksian hidup, warisan terbaikku. Haleluya, Shalom keluarga Allah. Selamat datang saudara di keluarga Allah. Kami sungguh sangat bersukacita bisa bertemu saudara lagi di tempat ini. Baik itu secara onsite maupun secara online. Kami berdoa saudara dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, diberi kesehatan yang sesehat-sehatnya. Haleluya. Dan pertama-tama saudara, sebelumnya kami rindu untuk mengenal apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir bergabung bersama kami. Baik itu secara onsite di tempat ini bersama saya ataupun secara online. Jika Bapak Ibu baru pertama kali hadir di tempat ini, Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri sehingga ada petugas-petugas kami yang bisa menghampiri saudara dan melayani saudara. Dan juga untuk Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir secara online, kami mohon untuk hubungi nomor yang tertera di live chat, atau juga Bapak Ibu Saudara bisa meng-scan QR code yang ada di layar saudara. Kami rindu saudara untuk melayani saudara, untuk mendoakan saudara. Dan juga dalam Efesus saudara dikatakan bahwa demikianlah kamu ini bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi kami rindu saudara dalam kesempatan selanjutnya, dalam ibadah-ibadah selanjutnya untuk bertemu Bapak Ibu Saudara lagi. Haleluya. Selanjutnya saudara, ada beberapa pengumuman tambahan. Yang pertama, untuk mendukung program percepatan vaksinasi, pemerintah gereja kita mengadakan vaksin booster saudara, yang akan diadakan besok jam 8 pagi sampai jam 15 sore. Syaratnya saudara harus di atas 18 tahun dan juga minimal 6 bulan setelah vaksin dosis kedua. Atau juga untuk lansia 3 bulan setelah vaksin dosis kedua. Dan juga saudara tinggal datang saja saudara, bawa fotokopi KTP dan fotokopi sertifikat vaksin kedua. Vaksinasi ini akan dilakukan di lapangan parkir Marcella di sebelah saudara. Dan juga ada pengumuman tambahan untuk klinik El Shaddai akan diliburkan dan difokuskan untuk program vaksinasi. Haleluya. Pengumuman selanjutnya saudara, Teens Impact dan Rokris Maga akan mengadakan KKR pada tanggal 3 Maret 2022. Jam 17.30 di tempat ini, di ruang battle. Reservasi akan dimulai besok hanya 1 hari saudara. Jadi bagi-bagi anak-anak muda, reservasinya hanya 1 hari, yaitu besok tanggal 27 Februari jam 12 malam sampai jam 12 malam lagi. Haleluya. Dan saat ini saatnya kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya ajak untuk sebagai rasa ucapan syukur kita, karena Tuhan itu begitu sangat amat baik di dalam hidup kita. Gereja kita telah menyediakan beberapa fasilitas persembahan secara non tunai. Bapak Ibu Saudara bisa men-scan QR code yang ada di layar atau juga di depan kursi saudara dengan aplikasi GoPay, OVO, MBCA, CIMB, Dana dan lain-lainnya. Dan jika untuk Bapak Ibu Saudara yang masih terkendala untuk memberikan persembahan secara non-tunai, setelah ibadah saudara, di depan ruang battle ada kotak-kotak persembahan, saudara bisa memberikan persembahan saudara di kotak-kotak tersebut. Haleluya. Mari kita bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh luar biasa baik di dalam hidup kami.
Dan saat ini Tuhan, saatnya kami untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Engkau. Kami percaya Tuhan, melalui persembahan ini boleh banyak jiwa diselamatkan. Dan sesuai visi gereja kami, 1 juta jiwa diselamatkan. Dan juga kami percaya ketika kami memberi, kami akan diberkati lebih lagi. Supaya kami menjadi berkat. Dan semua ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga kini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang baru pertama kali hadir bergabung bersama kami. Ini bukan suatu kebetulan, tapi ini semua karena tuntunan Tuhan. Kami berdoa supaya mereka boleh tertanam, bertumbuh, dan berbuah bersama kami. Dan kami percaya sejak saat ini Roh Allah berkuasa atas hidup mereka. Engkau yang terus menuntun hidup mereka. Engkau yang terus memenuhi mereka dengan Roh-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam satu nama, yaitu nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Dan saat ini saatnya kita untuk memuji Tuhan lebih lagi. Serukan haleluya. Haleluya. Seberapa banyak yang siap terima pujian Tuhan sore hari ini? Seberapa banyak yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik? Katakan Tuhan Yesus Engkau baik. Tuhan Yesus Engkau baik. Oh, yang mau beribadah dengan sukacita, mari kami berdiri bersama-sama. Tuhan, kami melihat kedahsyatan-Mu dalam hidup kami. Tidak pernah kami ragukan kesetiaan dan kebaikan Tuhan. Untuk selama-lamanya Engkau baik bagi kami. Untuk selama
mampunya berasal daripadamu, dikerjakan oleh-Mu, dan kami kembalikan bagi hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. We worship you God, we worship you God. My attention is set on you. My devotion, Jesus, my portion. My affection is set on you. I was made to worship. I was made for your
to worship. I was meant to bless your berkuasa atas roh jiwa tubuh kami, berkuasa atas setiap pribadi di tempat ini, berkuasa atas setiap keluarga kami dan seisi rumah kami. Kau begitu mengasihi kami Tuhan, dan bahwa hidup kami sangat berharga di hadapan-Mu, keluarga kami berharga di hadapan-Mu. Yes God, hadir Kau di tempat ini Tuhan, melawat kami, melawat seisi rumah kami, melawat gereja-Mu di tempat ini. Yes God.
membawa doa keluargaku untuk disatukan. Tiada yang mustahil bagimu. Aku dan seisi rumahku bersatu dalam kasih Bapa, saling mengampuni. Ini doaku, kerinduanku. Gereja Tuhan, Tuhan ini ku serahkan kepadamu. Amin. Pakai kami, sesuai rencana-Mu. Amin, amin. Tuhan pimpin kami, Tuhan pimpin. Tuhan pimpin keluargaku bersama melayani-Mu. Kami adalah keluarga Allah.
lapa sakara lapa sakara lapa sakara lapa sakara lapa sakara lapa ira lapa sakara lapa sakara lapa sakara lapa sakara. Engkau segalanya bagi setiap kami. Kami mencari kebanggaan kami Tuhan. Kami senantiasa ingin memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Oh, kami bawa selalu isi rumah tangga kami senantiasa hanya berbakti padamu Tuhan. Rumah tangga yang taat, rumah tangga yang setia, rumah tangga yang menjadi pelaku firman, rumah tangga yang mencerminkan kemuliaan-Mu Tuhan, rumah tangga yang berguna bagi kerajaan Allah. Oh Tuhan, Engkau yang berkarya, Engkau yang melindungi, Engkau yang menyertai, Engkau yang menuntun senantiasa, Engkau yang memberikan kasih karunia Tuhan, Engkau yang pakai hidup kami bahkan seluruh rumah tangga kami. Engkau Tuhan yang ajaib, yang terus berkarya di tengah-tengah kami. Oh, terus Tuhan bertata dalam kehidupan kami, bertata dalam kehidupan rumah tangga kami, bahkan bertata Tuhan di dalam ibadah ini. Oh, penuhi tempat ini dengan hadirat-Mu, penuhi setiap tempat-tempat yang dipakai ibadah dengan hadirat-Mu Tuhan. Oh, jamah setiap kami, tahirkanlah setiap kami Tuhan. Beri sentuhan-sentuhan ilahi setiap hari diperbarui dengan pengurapan yang baru daripada Tuhan. Yang lemah dikuatkan, oh Tuhan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Oh, yang jalannya serong diluruskan, yang menjauh mendekat pada Tuhan, yang hatinya cemar ditahirkan oleh Tuhan. Oh Tuhan, Kau yang berkarya, Kau terangi setiap kegelapan, Engkau berkati dan Kau berkarya nyata. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Sama dan urapi setiap kami. Kami rindu mendengar sabda dan firman-Mu. Kembali urapi hamba-Mu dengan Engkau sendiri. Ya, berkatakanlah pada setiap kami, berilah Tuhan petunjuk-Mu, berilah tuntunan-Mu melalui firman-Mu, sehingga setiap perkataan keluar dari mulut hamba-Mu ada perkataan-Mu yang penuh kuasa. Sama hati kami, jadikan hati yang siap ditabur benih firman-Mu, sehingga sungguh-sungguh kami mendengar dan kami mengerti, kami percaya dan kami lakukan. Kami menjadi pelaku firman dan mengalami kebenaran firman. Rencana-Mu nyata dalam kehidupan kami, firman-Mu nyata dalam kehidupan kami, janji-Mu nyata dalam kehidupan kami. Dan sungguh-sungguh Engkau Tuhan yang nyata dalam nama di atas segala nama, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami panjatkan doa kami dan kami serahkan semuanya dalam karya-Mu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan yang sangat meriah. Teriakan haleluya. Haleluya. Lebih dahsyat haleluya. Tepuk tangan. Silakan duduk. Saudara silakan duduk ya. Tuhan berkati kita semuanya. Terima kasih pelayan Presiden Worship karena pelayanannya kita diberkati. Beri tepuk tangan yang meriah saudara. Ya, selamat bagi saudara yang sudah hadir di ibadah onsite saudara. Juga saudara yang ikut online dimanapun berada. Diberkatilah. Baik yang di kota Solo, luar kota, luar pulau, luar negeri, diberkatilah semuanya saudara. Ya, kasih karunia Tuhan terus menyertai kita. Ya, dalam kegelapan terang Tuhan lebih menyala lagi saudara. Ya, saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Ya saudara, ada satu pengumuman yang saya ingin mengulang tadi sudah. Jangan lupa besok pagi mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore ada apa saudara? Ada apa? Vaksin booster. Jadi yang sudah 2 kali ini yang ketiga. Saya rasa ini kesempatan luar biasa. Saya dorong setiap saudara yang belum saudara melangkah saudara. Ini berkat, itu anugerah supaya lebih aman. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Besok saya, Bu Obaja, juga istri satu keluarga, saya juga akan vaksin. Selesai ibadah pertama, setengah 8, saya pulang siap
saya akan vaksin yang pertama jam 8 gitu saudara. Jadi saya percaya karena ini anugerah. Jadi sekali lagi jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Baik saudara yang ada onsite, saudara yang di online, ini kesempatan. Pastikan besok saudara ikut vaksin saudara, itu anugerah. Pemerintah kita luar biasa sudah berjuang untuk menolong kita semuanya. Sekarang kita dengarkan dulu saudara kesaksian dari media yang sudah disediakan. Shalom, perkenalkan nama saya Miracle Angel, saya singer Keluarga Allah Jakarta. Saya sangat bersyukur karena punya Tuhan yang rencananya ajaib dan sempurna dalam hidup saya. Saya juga sangat bersyukur karena saya punya keluarga yang selalu mendukung saya dalam mencapai cita-cita saya. Saya tuh punya kerinduan dari kecil untuk bisa studi di luar negeri. Dan itu semua berawal dari akhir tahun 2019, saya dikasih kesempatan untuk bisa dapat scholarship di salah satu universitas di Amerika Serikat. Penyertaan Tuhan tuh sempurna banget, dari persiapan berkas sampai tes-tes tuh bisa terlewati dengan baik. Namun 2020 awal pandemi melanda, sehingga saya dan keluarga memutuskan untuk melepaskan scholarship-nya. Saya hampir hilang harapan dan berencana untuk menunda kuliah dulu. Tapi saya dan keluarga tetap bawa dalam doa tentang pergumulan rencana kuliah saya ini. Perasaan saya tuh dibawa naik turun gitu ya, karena harus mencari-cari kamus lagi dan tentunya nggak mudah karena juga masa pencarian kamus itu sudah berakhir. Tapi saya tetap selalu bawa dalam doa pribadi, mesbah keluarga dan pondok Daud. Kalau saya tuh yakin Tuhan akan kasih saya kampus yang terbaik untuk saya di sini. Tuhan itu selalu bekerja last minute di hidup saya. And it's always an amazing experience for me, karena benar-benar dak-diknya tuh berasa banget gitu. Terus tengah malam saat saya sedang bergumul hebat nih, Tuhan tiba-tiba ingatkan salah satu kampus di Jakarta lewat mama saya. Jadi mama masuk kamar, ajak saya berdoa, lalu kita langsung cari-cari info kampus tersebut. Saya mulai ikuti dari tahap registrasinya sampai tes-tes masuknya. Tibalah saat pengumuman, puji Tuhan, saya bisa masuk diterima di kampus tersebut dengan beasiswa peringkat pertama. Saya sangat bersyukur akan kebaikan Tuhan ini. Namun jujur, saya itu kadang masih suka galau dan kepikiran. Kayak Tuhan, sebenarnya aku tuh masih pengen banget gitu loh bisa kuliah di luar negeri agar bisa menjadi kesaksian bagi nama Tuhan. Oke, pada akhir tahun 2021, kampus saya tuh buka International Exchange Program. Saya langsung ikut dari awal session, berbagai macam tes seleksi pemilihan juga saya ikuti. Saya tahu, saya bersaing dengan mahasiswa, banyak ratusan mahasiswa lainnya, tapi saya tuh percaya, saya tetap bawa dalam doa, mesbah keluarga dan pondok Daud, bahwa apapun hasilnya kami serahkan sama Tuhan. Saya juga sangat bersyukur karena Om Jonathan dan Mama Menita ikut mendukung dan mendoakan saya. Detik-detik pengumuman, iman saya itu berasa diuji gitu. Karena waktu itu ada seri khotbah miliki iman absolut. Pada saat itu yang khotbah Om Jonathan dan Mama Menita. Di satu sisi tuh saya tuh yakinkan diri saya bahwa Tuhanku tuh terlebih besar dari sekedar hasil pengumuman ini. Tapi di satu sisi lain tuh saya tuh ada rasa takut untuk gak lolos gitu loh. Rasa takut, rasa khawatir, itu terus kayak menghantui hidup saya gitu. Tapi saya dan keluarga tetap bersatu dalam doa. Saya terus minta blessing dari Tuhan. Setiap mesbah keluarga, Papa selalu tumbang tangan, mengoleskan minyak pengurapan, dan berkatakan berkat bahwa doa-doaku, doa-doa kami sudah dijawab Tuhan. Kami deklarasikan profetik bersama-sama. Tibalah saat pengumuman, puji Tuhan, saya bisa lolos mengikuti International Exchange Program dan diterima di Hansa University di Groningen, Belanda. Itu semua karena berkat doa yang tiada henti dari keluarga yang mau bangkit bersatu iman dalam doa. Gak cuma dari keluarga jasmaniku, tapi dari keluarga rohaniku juga ikut mendoakan saya. Sungguh besar anugerahnya, jangan pernah tinggalkan Tuhan, terus pegang erat tangannya. Terus setia melayani Tuhan dan beribadah di keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya. Tepuk tangan yang sangat meriah sekali lagi saudara. Ya, kita dengan satu kesaksian yang luar biasa. Ya, bagi saudara mungkin luar biasa, tapi bagi saya lebih lagi saudara. Itu adalah anaknya Mas Yosi dan Mbak Susan. Dulu full time di Solo saudara. Lalu setelah itu ya di Jogja diajak Pak Jo untuk full time di sana. Di Solo belum menikah, di sana baru menikah saudara. Lalu punya anak, sekarang full time di Jakarta saudara. Jadi saya lihat dia sejak dari kecil gitu saudara dulu saudara. Tapi bertumbuh di dalam iman. Salah satunya kalau saya perhatikan, karena apa tadi saudara, ada orang tua saudara yang mewariskan iman dalam hidupnya. Dia juga berkata ada gereja kita, keluarga secara rohani yang terus juga mewariskan iman sehingga hidupnya tertuntun saudara. Dan hanya kita bisa dapat kesaksian. Sekarang akan ke mana tadi, Belanda ya, Nederland ya saudara. Besok pulang ada kesaksian lagi. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Saya bersyukur senantiasa Tuhan itu sudah tata saudara. Ternyata pas sekali dengan firman Tuhan hari ini juga sedang berkata warisan terbaikku saudara. Untuk sesi rumah tangga bulan ini saudara, supaya kita punya akar kebahagiaan yang luar biasa adalah warisan terbaikku. Bagaimana kita sebagai orang tua bisa memberikan warisan yang terbaik bagi anak-anaknya. Itu akan menjadi salah satu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kalau kita lihat di media sangat prihatin saudara. Tadi saya lihat anak tuntut orang tuanya saudara. Orang tuanya harus pergi tinggal rumah. Kenapa? Warisan. Perasa itu sudah diwariskan kepada dia. Ribut-ribut sampai orang tuanya dituntut di pengadilan. Hanya karena warisan. Saya dengar juga orang kaya saudara. Akhirnya rebutan warisan, tuntutan saudara. Orang tuanya meninggal tapi anak dengan anak, wah ribut besar saudara. Saya percaya kalau kita mengalami hal seperti itu sulit jauh dari perkataan bahagia. Hari ini kita akan belajar satu hal yang penting. Bagaimana saudara akhirnya kita bisa memberikan warisan yang terbaik. Beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk setiap kita. 2 Korintus 12 ayat 14. Sesungguhnya sekarang sudah ya, untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu, dan aku tidak akan merupakan sesuatu beban bagi kamu, sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Sudah dikatakan di sini luar biasa sekali saudara, karena ya bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta ya untuk orang tuanya, melainkan orang tua lah yang mengumpulkan orang tua untuk anak-anaknya. Saudara, ini bicara sesuatu bukan anak pada orang tua tentang warisan ini, tapi orang tua yang suatu saat memberikan ya perhatian bahkan warisan untuk anak-anaknya. Sedang berbicara tentang apa? Warisan. Sedang bicara tentang apa saudara? Warisan saudara. Ya, dikatakan ini sesuatu yang luar biasa. Ya, bicara tentang warisan. Bukannya sekedar warisan harta. Saudara, ada warisan ya kehidupan yang jauh lebih penting daripada itu saudara. Sehingga bisa mendapatkan kasih karunia yang luar biasa. Roma 15 ayat 29 dikatakan, dan aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan ya melakukan dengan penuh berkat Kristus yang sungguh-sungguh akhirnya mendatangkan berkat di dalam kehidupan mereka saudara. Nah, kita akan belajar sedikit perbedaan antara saudara ya legacy atau inheritance, yaitu antara warisan saudara yang bersifat benda, harta secara lahiriah saudara, atau warisan yang berupa nilai-nilai hidup saudara, yang berupa prinsip-prinsip kebenaran saudara, yang berupa saudara kehidupan rohaninya, mentalitasnya, karakternya. Dua itu yang berbeda. Kalau dipikir mana yang lebih berharga, terima warisan harta
atau terima warisan rohani? Mana yang lebih penting, saudara? Mana yang sekarang mungkin dibuat mudah, saudara pilih mana ya? Besok kalau orang tuamu sudah mau pulang ke rumah Bapak, diberi warisan harta atau diberi warisan kehidupan rohani, sifat, karakter. Pilih mana ya, saudara? Yang jujur loh, pilih mana, saudara? Pilih mana, saudara? Pilih mana, saudara? Iya. Kalau kita secara daging pilih harta, secara daging, saudara ya, secara dunia pilih itu. Tapi sebetulnya kalau kita bisa pelajari, saudara, warisan kehidupan, mentalitas, nilai-nilai hidup, saudara, rohani itu jauh lebih berharga lagi, saudara. Tadi saya katakan ada banyak tadi kadang-kadang setelah orang tuanya ya tua tadi sampai tuntutan warisan ditinggal. Kalau nggak punya mentalitas yang baik, kalau tidak punya sifat yang baik, hidupnya malas, suka menipu, kasar, hanya punya banyak harta bisa habis, saudara. Tapi kalau dia punya, saudara, nilai-nilai hidup yang hebat, saudara, satu kali dia akan mengalami kemajuan, satu kali dia akan mengalami pertumbuhan, satu kali dia akan mengalami kasih karunia yang luar biasa, saudara. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Saya dengar ada satu kesaksian atau ilustrasi yang saya dengar gitu, saudara. Jadi satu orang tua menjelang kematiannya, dia punya 3 anak, saudara. Lalu saat terakhir ini orang tua kaya gitu, saudara. Orang tua apa, saudara? Kaya, kataan dulu, saudara. Orang tua apa? Kaya. Bayangkan saja kalau ini orang tua, saudara, kaya. Sebelum meninggal dipanggil satu-satu, termasuk saudara, mau minta apa? Diwarisi apa dari orang tua yang kaya? Yang pertama, anak pertama berkata, Pak, Bapak, aku kasih aja aset yang dimiliki. Orang kaya itu asetnya banyak apa sedikit? Banyak sedikit? Banyak, bukan banyak, saudara. Banyak, saudara. Namanya orang kaya konglomerat. Iya. Lalu setelah ini pergi anak kedua, minta apa? Ya, kamu mau terima warisan apa? Aset sudah diminta sama kakakmu. Yang kedua minta apa? Dia berkata, ya sudah, aku enggak aset, aku minta dana semua yang ada. Tabungan lah, saham-saham lah, semuanya lah, emas, diminta sudah. Bukan aset, sekarang adalah dananya, saudara. Sudah. Lalu anak ketiga ditanya, kamu mau minta apa? Sebelum papa ya meninggal, anak ketiga berkata, aku enggak minta aset, aku tidak minta bagian untuk harta kekayaan, baik itu emas, ya semua tabungan, saham, aku enggak. Aku minta karena papa ini masih ada ya berapa bulan atau sampai 1 tahun karena dokternya, karena sebelumnya dia mau ngatur dulu, jangan tiba-tiba meninggal repot. Anak yang ketiga berkata, aku enggak minta aset, aku tidak minta harta, aku hanya minta selama ya ayah masih hidup berapa bulan sampai 1 tahun, aku boleh mendampingi ayah. Dan ayah ajari aku bagaimana ayah itu bisa sukses. Supaya kalau ayah meninggal pulang ke surga, aku sudah punya ilmunya. Aku dari belum punya apa-apa bisa belajar, bisa tahu, bisa berjuang, bisa sukses. Sudah dengar? Yang satu minta aset, asetnya konglomerat itu banyak. Yang satu minta dana tabungan sebenarnya banyak. Tapi yang satu enggak minta. Dia minta apa? Ilmunya. Dia minta apa? Bisa dengan papanya hidup bersama, belajar bersama, nilai-nilai hidupnya semuanya. Kenapa? Dulu dari enggak punya bisa sukses. Dan sungguh saudara, setelah ayahnya meninggal, lewat bertahun-tahun kemudian, justru yang pertama, yang kedua enggak sukses. Yang terakhir enggak nerima harta secara khusus. Tapi dia tahu caranya, dia tahu ilmunya, dia tahu kehidupan. Orang bisa berhasil itu seperti apa? Harus rajin misalnya, harus jujur misalnya, harus belajar misalnya. Dia belajar itu semua, dia tangkap, dia praktekkan. Justru yang paling sukses yang ketiga.
Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah yang akan kita pelajari sore hari ini, saudara. Ya, yaitu warisan, saudara. Warisan, saudara, yang terbaik. Warisan iman, warisan rohani, saudara. Ya, itu sesuatu yang luar biasa. Ya, kepada ya keturunan. Kita akan belajar dulu. Warisan terbaik adalah warisan iman. Warisan apa, saudara? Iman. 2 Timotius 1 ayat 5 dikatakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Ini Paulus berkata kepada Timotius, imanmu yang apa? Tulus ikhlas. Dia punya iman yang tulus. Hatinya itu tulus gitu, saudara. Di dalam Tuhan. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois. Jadi Paulus berkata sudah melihat iman seperti ini dulu ada pada nenekmu, dikatakan yaitu Lois, ya nenekmu Lois, saudara. Dia katakan ini dulu ada iman nenekmu yuk, saudara, di dalam ya dan di dalam ibumu Eunike. Jadi dari neneknya diwariskan kepada ibunya namanya Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalammu. Turun lagi sampai Timotius, warisan kehidupan, warisan ketulusan, warisan iman yang luar biasa. Dan kalau kamu bisa pelajari, saudara, akhirnya Timotius ini, saudara, karena punya hati yang seperti ini, Tuhan suka, Tuhan dipakai dia, dan akhirnya dia mengembalakan jemaat di Yerusalem. Wah, kalau cerita jemaat Yerusalem, dia mengembalakan yang terbanyak, terbesar sekali, karena punya hati yang baik, sehingga bisa jadi berkat bagi jemaat, sehingga terus, saudara, bertumbuh dan bertumbuh, saudara. Saya percaya ini sesuatu yang luar biasa. Ya, kuncinya, saudara, ketulusan tadi, saudara, adalah bisa jadi teladan. Saya katanya tulus, ikhlas, itu jadi teladan, saudara. Ya, bukan wah langsung asal ngomong, tidak. Jadi teladan. Jadi kalau ngajari anak jangan rokok, saudara, jangan rokok seperti bapakmu ini loh, rokok jangan. Nah, itu tidak tulus, saudara. Enak dia rokok, anaknya jangan rokok, tulus. Jadi apa yang diajarkan itu sudah dilakukan, baru bisa diwariskan. Kalau dia sendiri tidak melakukan, bahkan melakukan sebaliknya, tidak bisa mewariskan. Anak-anak itu pandai niru orang tuanya, karena dalam satu rumah, lihat betul nggak, saudara? Jadi ajarkan nilai-nilai hidup, saudara, dengan tulus, karena orang tuanya jadi pelaku, saudara, dan itu akan datangkan berkat. Ya, anak-anaknya lihat, anak-anak juga lihat hasilnya, saudara, dan akhirnya itu jadi juga prinsip kehidupannya dan akan datangkan anugerah. Saudara, penting sekali kita itu wariskan, saudara, iman dengan hati yang tulus. Misalkan, saudara, wariskan hati dalam doa, punya kehidupan yang doa yang nyata, baru kita bisa mengajari, mendorong, memotivasi anak kita bisa akhirnya juga bangkit dalam doa, sungguh-sungguh seorang berdoa. Jadilah teladan dalam doa, jadilah teladan dalam ibadah. Kalau ibadahnya jauh gelangan terus, bagaimana beri contoh ya doa, ibadah. Jadilah teladan dalam pelayanan. Nanti anak-anak lihat iman orang tua seperti ini, tulus, sungguh-sungguh cinta Tuhan, tulus, sungguh-sungguh mau datang ibadah menyembah Tuhan, tulus, sungguh-sungguh mau melayani untuk balas cinta kasih Tuhan, tulus, saudara ini, saudara. Nanti sekali lagi saya percaya, karena yang orang tulus akan mengalami kebenaran firman Tuhan. Anaknya lihat hal seperti ini, nggak usah dipaksa-paksa, anaknya akan ikut, anak ikut. Dan setelah orang tua meninggal, itu diwariskan. Anaknya akan punya hati yang tulus, saudara. Sungguh-sungguh doa karena percaya pada Tuhan, sungguh-sungguh ibadah karena ingin menghargai, menghormati Tuhan, sungguh-sungguh ya taat pada firman Tuhan karena yakin firman Tuhan itu betul. Sungguh-sungguh, saudara, dalam melayani semua untuk Tuhan. Itu jadi raja. Jangan dikit-dikit doanya hilang,
Dikit-dikit ibadahnya ya dan tidak. Melayani dikit-dikit tersinggung. Wah, sakit hati pahit. Saudara, kalau seperti itu tidak akan bisa mewariskan iman yang tulus kepada setiap anak-anak kita. Beri tepuk tangan yang meriah. 2 Timotius 3 ayat 14-15. Tetapi hendaklah ya engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, yang selalu ya, mengingat orang yang telah mengajarkan padamu. Ingat terus apa yang diajarkan. Ya, ingat juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Neneknya ngajari kitab suci. Lalu pada ibunya ngajari kepada dia, saudara, yang dapat memberi hikmat padamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Tepuk tangannya lebih meriah. Jadi disuruh ingat terus apa yang sudah diajarkan oleh tadi neneknya, oleh ibunya. Ya, apa yang ditulis dalam Alkitab dibawa belajar. Juga ini berbicara tentang bapak rohaninya. Apa yang sudah diajarkan oleh Paulus juga, saudara. Itu di sini dikatakan yang paling penting adalah menuntun kau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Kalau saya boleh berkata, warisan yang terbesar, yang paling berguna, yang paling dibutuhkan, yang tidak boleh tidak kita wariskan adalah warisan keselamatan, iman kepada Tuhan sebagai Juru Selamat. Saudara mau wariskan apapun, sukses di dunia, kalau kehilangan surga, masuk neraka, itu bukan warisan yang baik, nggak ada gunanya. Warisan yang terpenting kata Paulus, keselamatan, iman, keselamatan di dalam Yesus Kristus. Saya mau tanya pada setiap saudara, sudahkah saudara ini bawa anak-anak sejak kecil mengenal firman Tuhan, sejak kecil belajar firman supaya kenal dengan Tuhan? Kalau belum, bila hari ini saudara mulai persiapkan mewariskan, nanti saudara sungguh-sungguh mewariskan. Setiap anak saudara sudah punya iman di dalam Tuhan Yesus sehingga dapat pengampunan, keselamatan, jaminan. Semuanya di dunia itu semu. Hanya iman dalam Tuhan Yesus akan buat kita dapat hidup kekal selama-lamanya. Anugerah selamanya yang kekal. Itu yang paling penting. Itu yang pertama. Hari ini sejak sedia sudah bisa tangkap. Itu yang pertama. Yang harus kita wariskan. Tapi otomatis juga anak-anak harus menanggapinya. Saya ulangi ya, anak-anak harus menanggapi. Kalau orang tua sudah berjuang memberikan warisan, ya segala warisan, saudara, warisan keselamatan yang pertama. Kedua, warisan nilai-nilai hidup, termasuk warisan perusahaan, termasuk warisan harta, semuanya. Anak harus menanggapi dengan baik, anak harus lakukan dengan baik. Kalau tidak, anak belum tentu bisa mendapatkannya. Orang tua memberikannya, tapi tidak terlalu. Sudah bisa lihat di mana-mana. Orang tuanya satu sama, anaknya itu berapa punya, berapa orang tua tadi. Contoh tadi, yang satu ya aset, yang satu apa tadi dana, yang satu adalah nilai kehidupan. Kalau anak nggak nanggepi, nggak bisa. Jadi dalam nama Tuhan Yesus, anak juga sama. Saudara untung sekali kalau saudara bisa dapat warisan-warisan yang bisa diwariskan oleh orang tua saudara. Siapapun bisa. Orang keadaan kaya, miskin, pandai atau tidak, siapa bisa mewariskan yang paling utama, warisan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Wah, warisan nilai-nilai hidup semua bisa. Dan itu akan mendatangkan anugerah. Kita lihat 1 Samuel 8 ayat 1 dan 3. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Dia itu hakim, saudara. Dia sudah tua, mewariskan pada anak-anaknya. Anggap dulu ya, anak itu sudah terima warisan sebenarnya. Mereka, saudara, tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Ayahnya baik sekali,
Ayah luar biasa. Mereka bisa lihat bagaimana Sama itu orang yang luar biasa sekali. Kalau saudara boleh tahu, Sama itu ya mungkin satu-satunya hakim yang punya karunia-karunia yang lain. Dia hakim, tapi dia juga jadi nabi. Dia juga punya karunia raja. Dia juga punya karunia iman, saudara. Semua karunia dibutuhkan ada pada dia. Hakim yang lain kadang-kadang hanya memimpin jadi ketua suku. Seringkali hanya itu saja. Tapi nggak punya yang lain. Sama itu luar biasa. Dia yang ngurapi Saul. Dia yang ngurapi Daud. Dia yang banyak sekali mengarahkan, nuntun Daud jadi berhasil. Luar biasa. Tapi sekali lagi, orang tuanya baiknya seperti itu. Kalau anak-anaknya tidak menanggapi, tidak percaya ayahnya berbuat baik, dia tetap tidak baik, sia-sia. Saya ulangi yang ketiga, ayat 3. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Ayahnya baik, tapi mereka tidak. Mereka mengejar apa? Loba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadaan. Dan kalau saudara baca terus, ayahnya hilang. Semua yang diwariskan oleh orang tuanya hilang. Mereka juga nggak bisa memimpin dengan baik. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk Tuhan. Saya katakan pada setiap anak, tanggapi warisan yang sudah dipikirkan, disediakan oleh orang tuamu. Kalau dia sudah beri contoh yang baik, ikuti, teladani. Saudara akan lihat kehidupan dari Tuhan. Kasih karunia, tepuk tangannya lebih meriah lagi. Yang kedua, warisan kedisiplinan. Saudara, disiplin salah satu sarana sukses. Orang yang tidak bisa disiplin, hidup yang saudara, kehendaknya sendiri sulit sekali diatur malah marah itu saudara. Apa diatur-atur? Ini kan aku sudah mau melayani saudara. Terus saudara, nggak bisa disiplin, nggak bisa sukses. Disiplin dalam bekerja, disiplin ya untuk gaya hidup. Amsal 13 ayat 24, siapa tidak menggunakan tongkat benci pada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya mengajar dia pada waktunya. Orang tua kadang-kadang perlu sampai menggunakan, di sini dikatakan saudara, tongkat, perlu kadang-kadang mengajar ya demi kebaikan. Tapi mengajarnya sekali lagi demi kebaikan. Jangan salah loh ya. Orang tua jangan mengajar karena emosi. Itu tidak teladan. Itu malah merusak anak. Saudara ya, jangan karena marah, jangan karena sakit hati, jangan karena kecewa, jangan karena emosi memukulnya, jangan. Ya saudara, memukul itu terpaksa. Ini nggak bisa diatur kalau nggak gitu. Terpaksa. Dipukul hanya supaya jadi baik. Orang tuanya mukul saja mungkin nangis sendiri. Aku nggak tega, tapi terpaksa daripada rusak. Nah, seperti itu saudara. Ya, kalau saudara mendapat didikan orang tua seperti itu, tangkap saudara. Itu akan mendatangkan kasih karunia untuk orang tua. Lebih lagi, jangan anak itu karena cintanya sudah papa boleh. Anaknya jadi nggak karuan. Ya wes gimana? Anak-anaknya kelakuannya kasar. Nggak bisa menghormati orang lain ya, malah tertawa. Jangan sampai itu merusak anak. Itu tidak memberi warisan yang baik. Didiklah anakmu sejak kecil, sejak muda dengan baik. Nanti dia akan bertumbuh menjadi orang yang baik, menjadi orang yang punya disiplin dan datangkan kasih karunia. Saya pernah bahkan ngajar tentang disiplin. Ya, dunia di tangan orang-orang yang bisa punya disiplin tinggi. Orang gak mungkin bisa jadi juara kalau tidak punya disiplin tinggi di dalam belajar dan berlatih. Gak mungkin saudara. Hanya orang yang berani disiplin sungguh-sungguh di dalam belajarnya, di dalam melayaninya, di dalam pekerjaannya, di dalam latihannya, baru akhirnya bisa naik dan akhirnya menjadi sukses. Saya tiba-tiba ingat satu orang yang kenalan saya, ngobrol-ngobrol, dia cerita, saya bersyukur ya dulu didisiplin terus dengan orang tua saya, tapi ternyata setelah saya dewasa saya baru tahu disiplin orang tuaku
mendatangkan kebaikan. Dia dulu dipaksa belajar musik. Ternyata setelah itu jadi pengusaha alat-alat musik. Kalau dulu tidak disiplin itu, dia nggak pernah bisa punya arah seperti itu. Saya ingat dulu siapa? Rudi Hartono. Pernah kita dulu sudah lama undang di gereja kita, saudara. Lalu saya sempat ngobrol tanya, gimana Pak? Ya, kok bisa jadi juara seperti itu? Dia punya banyak ya tentang disiplin. Lalu saya tanya, ya, pelatih siapa yang terbaik? Dia bilang, pelatih saya yang terhebat, terbaik itu ayahku. Dia ikut, disiplin sekali. Harus saudara. Berat, tapi akhirnya dia jadi juara. Dia berterima kasih pada ayahnya, mewarisi ya kedisiplinan dalam hidupnya. Saudara dengar, seringkali manusia itu tidak punya disiplin sendiri. Harus ada orang yang beri disiplin, kita jadi disiplin. Betul saudara? Kalau disiplin jangan marah. Saudara, perlu ada yang beri disiplin. Di mana-mana. Di Singapura dulu yang gak disiplin, tapi ada aturan disiplin. Terpaksa ikuti jadi disiplin, saudara. Ya, saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Saya ingat ya Pak saudara Jonathan, anak saya itu pada masa kecilnya dia juga termasuk anak-anak sekolah minggu kita, saudara. Lalu juga ya teen atau remaja, jangan dulu itu remaja teen. Satu hari saudara dia pulang ke rumah, dia lapor dengan saya, Pak, saya itu senangnya main drum. Dia berkata, tapi oleh Cik Febo itu Bu Febo itu loh yang saudara. Saya itu terus dijawab main gitar aku. Saya itu ingin main drum. Maksudnya dia mungkin saya akan pendetanya, saya pimpinannya, saya ngomong dengan Bu Febo itu Jonathan itu ingin main drum. Besok minggu depan jadwal drum gitu. Mungkin pikirnya gini. Tapi saya berkata pada dia, kalau sudah Cik Febo jawab seperti itu, taat, tunduk, belajar disiplin. Saya enggak bela, belajar. Supaya apa? Kelak kita bisa punya karakter penundukan, karakter ketaatan. Supaya kita bisa punya kehidupan yang disiplin. Justru malah maju. Dan saya lihat pengalaman itu juga berguna sekali bagi dia. Berikan warisan disiplin, saudara. Yang ketiga, warisan pernikahan yang bahagia. Amsal 19:14, rumah dan harta adalah warisan nenek moyang. Dapat rumah, saudara, dapat harta, itu warisan. Tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Ini bicara tentang pernikahan. Kalau suami dapat istri yang berakal budi, sehingga bisa membangun keluarga yang bahagia, keluarga yang rukun, saudara, itu merupakan warisan yang luar biasa. Orang tua yang bisa mendidik anaknya, laki-laki bagaimana jadi suami yang baik. Orang tuanya bisa mendidik anaknya yang perempuan bagaimana jadi istri yang baik. Perlu saudara ya dididik, diarahkan, ya itu akan menjadi warisan bagi mereka, saudara. Kalau sudah seperti itu, keluarga ya dari anak-anak kita bisa punya rumah tangga, ya pernikahan yang seimbang, pernikahan yang terus saling bersatu, saling mengasihi. Saya percaya itu akan menjadi berkat yang luar biasa. Tepuk tangannya yang meriah. Tapi untuk bisa berikan warisan seperti ini, perlu orang tuanya sendiri hidup dalam rumah tangganya yang rukun, yang bangun bahagia, berani menguasai emosinya, kalahkan aku sendiri, sampai membangun pernikahan yang harmonis, pernikahan yang bahagia, pernikahan yang baik, demi ngasih contoh anak-anak, demi mewariskan yang baik dalam pernikahan anak. Harus mulai belajar seperti itu. Kalau saudara lakukan, saudara akan jadi teladan anak-anakmu, dan hanya mewariskan warisan keluarga yang bahagia kepada setiap anak-anak saudara. Jadi seperti itu penting sekali. Ya, anak-anak sekali lagi
kalau orang tua sudah beri contoh teladan, ya belajar ikuti. Orang tuamu sebetulnya harus bertempur demi anak tetap bisa dijaga. Besok ya sama, teladani, ya ikuti, saudara, sehingga jadi berkat. Ada kesaksian yang luar biasa. Jonathan Edward, saudara, dikatakan dia dipakai Tuhan luar biasa sekali, saudara. Sudah sekian lama, ya nanti kapan keluarkan itu ya. Jadi ada orang yang mengadakan peneliti keturunannya, saudara, diteliti sampai, saudara, 929 keturunan mereka, dan 430 diantaranya menjadi pendeta, itu anak-anaknya. 86 menjadi profesor universitas, ya, lalu 13 menjadi presiden universitas, 75 jadi penulis buku yang positif, nulis buku yang baik, yang positif. 7 orang terpilih menjadi anggota Kongres Amerika Serikat, dan salah satunya menjadi wakil presiden Amerika Serikat, saudara. Keluarga ini, ya, mereka tidak pernah terlibat dalam masalah hukum, bahkan mereka sangat, saudara, berkontribusi untuk masyarakat, kehidupan keluarganya yang sungguh-sungguh dijaga, jadi berkat. Anak-anaknya dapat contoh dari orang tua, dan akhirnya anak-anak juga bangun keluarga yang baik. Yang keempat, warisan nama baik. Saudara, Amsal 22 ayat 1 dikatakan nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Saudara, ya, dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Ini bicara nama baik, saudara. Itu tuh penting. Kita juga perlu mewariskan pada anak-anak kita nama baik. Ada orang berbuat jahat, biar karena aku sendiri, aku yang nanggung. Aku dianggap jelek, biar aku masuk penjara, biar aku yang nanggung sendiri. Tidak bisa. Anak mau menikah aja orang kadang lihat orang tuanya siapa itu anaknya siapa, itu gimana. Kadang-kadang dengar saja sudah jadi nggak enak, betul nggak, saudara? Jangan seperti itu. Orang tua wariskan nama baik bagi anak-anakmu. Saudara, itu jadi berkat, saudara. Itu akan jadi anugerah yang luar biasa bagi setiap anak. Rut 2 ayat 6 sampai 8. Bujang yang mengawasi penyapit-penyapit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungkut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini. Ya, lalu saudara, di belakang penyapit-penyapit. Begitulah ia datang dan terus ibu dari pagi sampai sekarang. Dan seketika pun ia tidak berhenti. Sesudah berkatalah Boaz kepada Rut, dengarkanlah dulu anakku, tidak usah engkau pergi mengut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pekerja-pekerja perempuan. Kenapa? Kalau saudara pelajari Alkitab, saudara, nanti tadi dikatakan dia ini orang perempuan Moab, tapi dikatakan ya, dia pulang bersama-sama Naomi. Jadi Boaz dengan nama Naomi itu orang yang baik, sudah bawa nama baik. Lalu berkata karena ini bersama Naomi, yang nyuruh Naomi dipercayai. Coba kalau disebut ini anaknya si itu yang suka nipu. Wah, mungkin Boaz tidak boleh, saudara, betul gak? Bahaya. Tapi dia ini bawa nama pertuanya yang saat itu punya nama baik. Dia sudah dikenal, ini orang baik, ini ibu yang baik. Dia akan mengajari yang baik, dia mendatangkan kebaikan. Maka Boaz senang. Maka disuruh di sini aja, nggak usah kemana-mana. Betul? Saudara mau kena orang, saudara mau bergaul dengan orang, menikah atau apapun, seringkali juga anaknya siapa. Orang tua kadang ingin ngerti. Saya dengar khotbahnya Pak Ju sendiri. Dia berkata, saya menyadari kok, saya seperti ini juga karena orang tuaku. Salah satunya nama orang tuaku. Karena orang tuaku ya belajar hidup baik. Saya kalau dengan orang lebih mudah dipercaya.
Saya sendiri belum tentu dipercaya. Tapi karena dia tahu saya anaknya Pak Obadja, lebih mudah dipercaya. Wariskan nama baik pada anak-anakmu. Jadi berkat bagi anak-anakmu. Amin. Mungkin ada yang tanya, loh kalau gitu kalau orang-orang tua saya namanya jelek terus gimana saya? Gak usah takut. Sekalipun mungkin orang tuanya sempat salah, namanya sudah di blacklist. Saudara dengar, di dalam Yesus selalu ada jalan, tidak ada yang mustahil. Saudara baca di Alkitab ada yang namanya Korah. Siapa tahu Korah? Siapa tahu Korah? Siapa yang tidak tahu Korah? Saudara, Korah itu yang gerakkan orang berontak pada Musa itu loh, saudara. Korah datang, saudara. Jadi saat itu dia sudah orang nggak baik, sampai Tuhan marah, akhirnya bumi dibelah, masukkan semua dikubur, saudara. Jadi sudah dikenal ini orang tidak baik, saudara. Anak-anaknya Korah itu nggak mudah, saudara. Bagaimana mereka bisa berprestasi? Tapi luar biasa, saudara baca di Alkitab tulisannya Bani Korah. Kalau saudara belajar Bani Korah, itu bukan Korah. Artinya Bani Korah ini keturunan-keturunan Korah. Anak-anaknya keturunannya. Saudara tahu enggak? Bersyukur orang tuanya salah dihukum Tuhan. Dia tidak kecewa. Dia tidak marah dengan Tuhan. Dia menyadari orang tuanya yang salah. Lalu dia merendahkan diri pada Tuhan. Dia terus percaya pada Tuhan. Dan sungguh-sungguh jaga hatinya. Terus malah berusaha berbuat baik pada Tuhan. Dan akhirnya dipakai Tuhan menjadi penyembah yang luar biasa di Pondok Daud. Kalau enggak salah lagu itu, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Ini ditulis oleh anak-anak keturunan Korah. Dia menyadari seperti itu. Tapi sekali lagi, Tuhan itu setia dan adil. Siapapun yang berbalik sungguh-sungguh diterima, bahkan dipakai luar biasa. Ya, tulisannya dimasukkan di Alkitab, di Mazmur. Sudah percaya seperti itu. Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Yang terakhir, ya, warisan kesaksian hidup. Ada kesaksian hidup, saudara, itu luar biasa, saudara. Orang dengan kesaksian diberkati. Saya senang sekali kalau setiap kali ada orang bersaksi. Kenapa? Membuktikan Tuhan itu sungguh-sungguh nyata. Membuktikan firman Tuhan itu pasti benar. Membuktikan betapa baiknya Tuhan, betapa benarnya Tuhan, betapa nyatanya Tuhan, betapa kasih karunia yang besar dalam Tuhan. Tepuk tangannya yang meriah, saudara. Oh, ada kesaksian luar biasa. Hakim-Hakim 6 ayat 13. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua itu yang ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami? Saudara, saat itu mereka sedang mengalami ditindas oleh musuh. Tuhan berkata, Gideon, bangkit, aku mau pakai engkau, aku mau pulihkan yang umatmu. Gideon masih belum percaya. Kalau engkau sungguh-sungguh baik, ya di mana selama ini keadaannya tidak baik terus? Pak, kami malah sudah dengar cerita mana ya kesaksian nenek moyang kami. Wah, luar biasa. Engkau membelah lautan, engkau buat keluar dari perbudakan. Mana perbuatannya? Saudara dengar, Gideon bisa punya ingat itu. Kenapa? Semua nenek moyangnya cerita perbuatan Tuhan yang besar. Diceritakan, turun-menurun diceritakan. Dulu kita budak di Mesir, tapi waktu berseru Tuhan kirim seorang pemimpin besar bernama Musa. Lalu Tuhan berkarya, paksa Firaun, bawa kita keluar dari perbudakan Mesir, jadi merdeka pada Tuhan. Dengan 10 tulah diceritakan hebatnya Tuhan melampaui semua. Ya, dewanya Mesir, orang kagum, lari. Tapi Mesir masih nekat lagi, buru kita sudah gak ada jalan, depan lautan. Oh, ini pasukan kerahkan semuanya, penuh perlengkapan, kereta, senjata perang. Gak mungkin tidak menang, gak ada jalan keluar. Tapi bersyukur Musa angkat tangan berseru pada Tuhan. Lalu Tuhan tolong, laut dibelah menjadi 2.
Oh, mujizat besar. Kita lewat lautan itu, saudara. Mesir terus nggak terima, kejar kita. Setelah kita naik, lautnya airnya tutup lagi. Mati semua yang terus. Mereka berkata, setelah itu Miriam menuntut kita menari-nari bagi Tuhan. Tuhan nyata, Tuhan besar, Tuhan luar biasa, Tuhan dahsyat. Betul? Saat seperti itu masih ingat ceritanya. Kalau nggak pernah ada kesaksian, siapa tahu Tuhan ngapain? Apa kamu sudah mengalami nggak ada apa-apa? Betul? Kesaksian itu luar biasa, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Saya mau cerita sedikit, saudara. Kadang-kadang orang tanya, kok keluarga Allah itu wah terus selamatkan jiwa, selamatkan jiwa, selamatkan jiwa. Kedua, mujizat, 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 mujizat. Ketiga apa? Berkat, berkat, keuangan, berkat gitu, saudara. Kadang-kadang ya orang bingung, mungkin saudara pernah juga mendengar seperti itu, saudara. Saya juga pernah. Nah, sebetulnya apakah ya langkah kita itu salah atau benar? Saya kadang-kadang kalau ketemu seorang tahu, gimana Bapak? Kok ini terus semua ngomong itu? Saya berkata gini, saya akan gembala sidang. Betul saudara? Saya harus mengajar firman. Saya ulangi ya, saya harus mengajar firman. Ini contoh saja yang mudah ya. Kalau cerita tentang kenapa yang ngajak berkat keuangan. Lah memang kita berkata kok. Loh kok selalu diberkati jadi berkat. Lah itu memang hatinya Tuhan loh. Janjinya pada Abraham kan keturunan Abraham diberkati jadi berkat kok. Memang Tuhan ingin anak-anaknya dapat berkat, bukan kekurangan. Oh lah kok yang nabur banyak memberi banyak. Tuhan lah kan Alkitab itu memberi banyak diberi banyak. Saya pendeta harus mengajar firman. Bukan tergantung orang suka atau tidak suka. Tergantung siapapun. Saya tugasnya mengajar firman. Yang kedua, saya punya kerinduan hati seperti hatinya Tuhan. Kalau Tuhan, supaya setiap anak-anak Tuhan, saudara, bisa hidup berhasil. Bisa hidup penuh kemenangan. Bisa hidup jadi berkat. Karena ada berkat. Saya rindu, maka saya mengajar. Saya rindu setiap jemaat pelayan Tuhan jangan sampai hidupnya penuh dengan kekurangan, kegagalan, supaya mengalami kasih karunia. Maka saya harus ngajar. Yang ketiga, kalau tidak dikhotbahkan, tidak disaksikan, ya nggak ada yang ngerti. Betulkah dalam Tuhan ada jalan keluar? Kalau saya lahir dalam keadaan kekurangan, kalau saya mengalami jatuh palit habis-habisan, apakah masih bisa bangkit lagi? Apakah masih bisa dipulihkan lagi? Apakah masih bisa diberkati jadi berkat? Saudara, kalau tidak diajarkan, tidak disaksikan, orang pikir sudah nggak ada jalan keluar. Betul nggak? Maka kesaksian-kesaksian itu membangun iman. Selalu kesaksian itu luar biasa. Yesus selalu ngajarkan seperti itu, diberi contoh. Iya, saudara. Lalu yang keempat, kenapa saya tetap mengajarkan? Ini cerita persembahannya. Saudara tahu semua persembahan, semua ya semua. Baik itu perpuluhan, baik itu persembahan biasa, buah sulung atau persembahan apa. Yang persembahan untuk gereja, ya untuk gereja bukan untuk saya, jangan salah. Semua ya itu adalah untuk pekerjaan Tuhan, supaya ya banyak orang bisa dipakai, ya orang bisa diselamatkan. Bukan untuk saya. Kecuali orang ya mau dipersembahkan ditulis untuk ya Pastor Obadjah baru saya. Kalau tidak, semua itu untuk pekerjaan Tuhan, untuk gereja, bukan untuk saya, jangan salah. Kalau untuk saya bisa saja, wah biar ngasih yang banyak, saya dapat banyak. Itu begitu. Tapi saudara ngerti, bukan untuk saya. Gak ada yang untuk saya. Yang terima saja bukan saya kok. Bagian keuangan sendiri lalu masukkan di bank. Jadi saya ngajar bebas. Gak merasa apa-apa. Karena apa? Lah memang bukan untuk saya. Untuk Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan. Supaya banyak orang bisa diberkati. Saudara. Iya. Lalu juga saya bersyukur. Ternyata banyak yang dengar. Banyak yang percaya. Banyak yang melakukan juga. Banyak yang bersaksi. Fakta. Lalu disaksikan lagi, saudara. Iya,
Dan saya bersyukur lagi kalau sampai jemaat ngalami jemaat maju, lalu gereja ya pasti maju, karena jemaat maju lebih banyak orang bisa diselamatkan. Seperti itu saudara. Jadi saya percaya itu termasuk warisan yang diwariskan. Supaya apa? Gereja juga wariskan. Banyak orang setelah ikut keluarga dengar khotbah, baik onsite, online, wah khotbah saya, khotbah maju, khotbah Bulita, saudara lihat, wah akhirnya imannya dibangkitkan, akhirnya ada pengharapan, akhirnya belajar taat, akhirnya belajar setia, jajak lakukan firman Tuhan, dan sungguh-sungguh akhirnya mengalami kebenaran firman Tuhan. Faktanya seperti itu toh, betul nggak? Banyak sekali saudara. Jadi ya itu hanya supaya apa? Saya rindu mewariskan hal yang baik untuk jemaat. Jemaat bisa dipakai Tuhan selamatkan banyak orang. Jemaat tetap saja tidak ada jalan tutup. Ada jalan keluar dalam Tuhan. Ada mujizat di dalam Tuhan. Ada berkat dari Tuhan. Buat kita bisa jadi berkat bagi keluarga, bagi sesama, bagi gereja Tuhan. Dan ya hidup penuh kemenangan. Amin saudara. Saya ya akan tutup dengan kesaksian yang saya alami saja. Saya rencana Rabu, Kamis atau Jumat mungkin saya ingin ya nyampaikan yang detail jelas supaya saudara bisa mengerti bagaimana kita bisa dapat, bagaimana kita bisa mewariskan warisan yang baik untuk keturunan. Tapi bagaimana kita bisa dapat warisan baik dari keluarga maupun dari keluarga rohani. Sungguh-sungguh saudara bisa mendapatkannya, dan itu mendatangkan kasih karunia ya. Rabu, Kamis, Jumat. Tapi saya tutup satu saja yang saya alami sendiri. Saya diberkati ya lewat orang tua saya. Mungkin juara atau saudara belum pernah dengar. Pertama untuk ayah saya itu banyak dapat berkat belajar dari dia. Ayah saya itu seorang saudara yang rajin, gigih, pantang penyerah. Dia itu adalah orang dari Tiongkok, lahir di sana, masih kecil, ayahnya meninggal. Nah, dia hidupnya miskin. Dia masih muda, kalau nggak salah umur 16 atau 14 gitu, saudara. Berani merantau dari sana ke Indonesia. Itu zaman dulu, bukan sekarang. Naik apa? Naik apa? Bukan besar. Soal kecil itu mempertaruhkan nyawa. Berapa lama dari sana ke Indonesia? Berapa lama di Indonesia nggak ada yang dikenal? Berani loh saudara. Itu kalau enggak gigih, itu kalau enggak pantang menyerah, enggak berani. Setelah di Indonesia sampai, dia enggak tahu ya apa saja bisa dikerjakan, kerjakan. Saudara, dulu saya dengar pertama jualan seperti kalau sekarang itu loh, orang mikul di sekolah, orang jualan mainan anak-anak itu loh di sekolah. Lalu lagu itu, lalu berkembang lagi, ada kain jarik, terus dari satu berkembang. Terus saya lihat bahkan sampai tuanya saya itu kagum. Sudah tua dia saudara. Kita kerja masih nekat bantu. Bahkan dia bantu kadang-kadang pekerjaan yang sangat berat. Yang pasti saya lihat dia orang yang sangat gigih pantang menyerah. Saudara, itu yang pasti saya lihat. Itu luar biasa. Itu yang saya warisi. Sehingga saya punya juga hal seperti itu. Saya enggak pernah menyerah. Saya rajin, saya nggak tahu jam kerjanya sampai berapa. Saya gigih. Itu salah satu warisan dari orang tua saya, dari ayah saya. Gigih, karena punya ayah yang gigih. Kalau ayahnya orang tuanya sebentar-sebentar sudah putus asa. Ayah saya seorang suami yang setia. Dia datang sendirian. Ya, pernah pulang di sana dan akhirnya sudah menikah lagi. Dia kesini lagi dan pernah balik lagi. Saudara, kerja dulu, dia belum berani bawa ke sini. Lalu di Indonesia kerja sampai sukses, sampai maju, saudara. Lalu pulang sana baru ibu saya dibawa ke sini. Banyak orang pergi merantau, sugih, duwe bojo ning kono. Loh, banyak tuh saudara, betul enggak? Tapi saya kagum, dia suami yang setia. Dia suami yang setia. Sedangkan saya lihat saudara-saudaranya, ya seringkali punya lebih dari satu. Tapi dia satu-satunya tetap satu istri, satu pasangan, suami yang setia.
Itu warisan. Sudah benar, itu warisan. Kalau kita, ya kita sendiri nggak setia, sulit memberi warisan setia, sulit. Tapi jangan kalau saudara lihat orang tua saya nggak saya, aku kan ya entuk lebih dari satu, papaku mbakku ya entuk. Nah, jangan gitu, saudara keliru. Dalam Tuhan saudara bisa ditolong. Kalau ibu saya belajar diberkati, orangnya sabar sekali. Saya hampir nggak pernah lihat ibu saya marah, itu nggak pernah. Sampai sekarang di otak saya itu nggak pernah ada. Memori ibu saya pas marah itu nggak ada. Hampir tidak pernah. Pokok sampai sekarang pun saya nggak ada ngerti. Ibu saya marah itu nggak ada di memori saya. Sabar. Yo kalau ibunya galak-galak, anaknya kadang-kadang ya nggak punya warisan itu. Dan dia jadi penolong yang sepadan. Nolong suami. Tidak mudah loh saudara. Anaknya berapa tahun enggak? Anaknya ibu saya itu, saudara saya 10 orang. 10 orang enggak pakai pembantu. Ayo gimana? Sekarang ibu-ibu anak satu bingung saudara. Ya 10 orang enggak pakai pembantu, tapi tetap jadi pendukung, jadi penolong yang sepadan dengan ayah saya. Jadi saya dapat warisan kehidupan yang baik. Itu membantu saya juga. Ya, saudara, hari ini belajar tentang warisan. Tangkap sungguh-sungguh. Baik orang tua khususnya, tapi anak juga. Terima. Taati percaya. Saudara kan lihat, gereja secara rohani juga belajar memberikan warisan, contoh yang baik. Amin. Kita pujikan. Semua berdiri. Kami memuji membawa doa keluargaku untuk disatukan. Tiada yang mustahil bagimu. Aku dan seisi rumahku bersatu dalam kasih Bapa, saling mengampuni. Ini doaku, kerinduanku. Tuhan ini Kau. Bawa keluarga kita di hadapan Tuhan, saudara. Serahkan semua dalam perlindungan, dalam tuntunan Tuhan, dalam karya Tuhan. Oh, dipakai oleh Tuhan. Oh, sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi Tuhan rencanamu. Tuhan pimpin keluargaku bersama melayanimu. Kami adalah keluarga Allah. Tuhan, ini keluargaku, ku serahkan padamu Tuhan. Katakan keluar dari hati kita, saudara. Keluargaku, ku serahkan kepadamu. Pakailah kami sesuai rencana. Pakailah Tuhan, pakailah sesuai rencanamu Tuhan. Jangan kehendak kami, kehendak-Mu Tuhan. Pimpin keluargaku bersama melayanimu. Kami adalah keluarga Allah. Semua angkat tangan, datang pada Tuhan secara pribadi, saudara. Datang pada Tuhan dan katakan, Tuhan, ini keluarga kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Oh, lindungi, tuntunlah Tuhan. Oh Tuhan, jagai, pakailah kami Tuhan.
kami bawa di hadapan-Mu, Tuhan. Kami berterima kasih karena firman-Mu. Pengajaran-pengajaran ini menjadi warisan rohani bagi setiap kami. Lebih daripada emas dan perak, lebih daripada kekayaan lahiriah. Tuhan, bangkitkan kami, bangunlah setiap kami. Sungguh-sungguh Tuhan, tangkap sebagai warisan. Ada warisan perjanjian yang diberikan melalui Abraham juga. Tuhan, kami terima semua warisan rohani saat ini. Kami bawa keluarga kami, Tuhan. Hari ini ajarkan kami bisa, Tuhan, mewariskan hal yang baik untuk anak-anak kami. Sehingga sungguh-sungguh jadi berkat, mendatangkan kasih karunia, warisan iman, Tuhan. Warisan iman, Tuhan. Kami mau berikan contoh teladan iman. Kami percaya Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Juru Selamat kami. Kami terima dengan iman. Kami ikuti dengan iman. Kami ibadah sungguh-sungguh dengan iman. Berdoa dengan iman. Kami melayani dengan iman, Tuhan. Tuhan, urapi setiap kami, melakukannya dengan tulus sehingga menjadi contoh teladan bagi keturunan kami. Saudara berdoa, katakan Tuhan, urapi setiap kami, juga punya disiplin supaya kami bisa mewariskan kedisiplinan kepada anak, menantu, keturunan, cucu. Ada kedisiplinan, beri kami setiap kami, Tuhan, hidup yang disiplin sehingga sungguh-sungguh kami bertumbuh dan menjadi teladan, menjadi contoh, Tuhan. Juga warisan pernikahan bahagia. Ampuni Tuhan, kalau kami belum membangun pernikahan yang bahagia, tolonglah Tuhan. Tuhan, Bapa-Mu berdoa, urapi Tuhan suami-suami, jamalah suami-suami, urapi Tuhan istri-istri, jamalah istri-istri Tuhan, sehingga punya hati seperti hati-Mu, hati yang lapang, hati yang penuh kasih agape, kasih tanpa syarat, pengampunan yang tidak berkesudahan, mendalui mengasihi, mendalui berbuat baik, menjadi teladan bagi anak-anak kami, juga menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik, sesuai dengan firman-Mu, Tuhan. Itu menjadi warisan bagi anak nantu kami, bahkan warisan nama baik. Kalau ada saudara lakukan sesuatu, saudara sampai dicap tidak baik, tersungkur mengaku pada Tuhan, aku salah, aku pikir aku menghadapi sendiri, tapi kasihan keturunanku, anak-anakku. Saudara mulai bangkit, saudara, minta pertolongan Tuhan, lakukan yang baik supaya orang lihat kebaikan-Mu dan nama-Mu jadi baik, saudara. Wariskan, saudara, nama baik untuk anak-anak sehingga jadi berkat seperti Ruth dipercayai karena tahu Naomi bisa dipercayai. Tuhan, lebih lagi kesaksian hidup yang menjadi kesaksian, Tuhan, karena taat pada firman-Mu, jadi orang yang taat, jadi orang yang jujur, jadi orang yang setia, jadi orang yang penuh dengan belas kasihan, jadi orang yang baik, kesaksian hidup, Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan menjadi kesaksian banyak orang. Anak-anak, diberkati, jemaat yang lain diberkati melalui kesaksian kami, Tuhan. Dan anugerah-Mu dicurahkan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Tuhan. Angkat tangan saudara terus, saudara. Saya mau berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, dengarkanlah setiap doa yang dipanjatkan hari ini, Tuhan. Sesi terakhir dalam bulan ini, Tuhan beri pengurapan khusus. Tuhan di pengurapan khusus, Tuhan berilah pengurapan khusus. Semua kenasisan dilenyapkan, semua perpecahan dilenyapkan, semua yang merusak rumah tangga dilenyapkan. Dan anugerah datang, pemulihan datang, kesatuan datang, kebahagiaan datang. Tuhan jadi raja dalam keluarganya, Tuhan menjadi Allah dalam keluarganya, yang memerintah, yang melindungi, yang menjagai, yang jadi berkat.
Oralapasa, karalapasa. Yang sakit sembuhkanlah Tuhan, supaya bisa lakukan yang baik untuk keluarga, gerejamu dan sesama. Yang kekurangan diberkati untuk jadi berkat. Yang butuh pasangan, beri pasangan yang baik, yang takut akan Tuhan, sehingga bisa membangun pernikahan yang memuliakan Tuhan, pernikahan yang jadi contoh bagi keturunan yang dikuduskan. Oh, beri juga anak-anak keturunan yang terbaik. Apapun yang didoakan, Engkau yang mendengar, Engkau yang menjawab, Engkau yang buka jalan bagi yang tidak ada jalan. Engkau berikan mujizat bagi yang mustahil, Tuhan. Dan kami tahu Engkau Tuhan yang nyata. Kami akan kembali, kami akan bawa firman-Mu yang jadi berkat, yang jadi warisan bagi setiap kami. Dan kami percayai, kami taati, kami sungguh-sungguh menjadi pelaku firman dan mengalami kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Angkat tangan saudara. Diberkati saudara oleh Tuhan. Diberkati keluargamu, bahkan keluarga yang memberikan warisan yang terbaik. Berkati kesehatanmu, pertumbuhan iman rohanimu, kesaksian dan pelayananmu. Diberkati studi atau pekerjaanmu. Diberkati keuanganmu. Oh, masa depanmu dalam seluruh kehidupanmu diberkati dan jadi berkat. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, yaitu Engkau Roh Kudus, sampai selama-lamanya. Sudah diberkati bersama-sama. Amin. Beri tepuk tangan yang sangat meriah.